Orang memilih sekolah itu tidak sembarangan, karena mereka tahu mereka akan belajar di sana dalam waktu yang tidak sebentar. Dan sekolah itu juga berpengaruh ke kehidupan mereka, mungkin seumur hidup. Saat ini kita bicara handphone. Handphone adalah benda yang paling berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Apakah mungkin kamu memilih toko handphone hanya karena sebuah harga, atau mungkin cewek-cewek cantik yang ada di sana? Setelah kita tahu bahwa handphone ini adalah alat yang sangat penting di kehidupan kita, atau bahkan bisa menentukan kesuksesan kita, saya menganalogikan itu seperti kita mengadopsi seorang anak. Ketika kita mengadopsi seorang anak dari si orang tua aslinya, otomatis orang tua aslinya itu akan berhubungan baik dengan kita. Kita harus selalu memberikan kabar, kita harus selalu menjalin komunikasi yang baik, supaya perkembangan si anak ini itu bisa terpantau oleh saya dan si orang tua anak tersebut. Dari analogi ini, saya ingin tarik ke dalam bisnis saya. Karena balik lagi, saya berbisnis itu pakai hati. Saya nggak pengen orang beli, selesai, kecewa, saya nggak tahu. Karena balik lagi nih, saya pakai karyawan. Yang saya nggak bisa tahu apa yang terjadi di lapangan kalau karyawan saya tidak memberikan laporan kepada saya. Atau mungkin si konsumen tidak puas tapi tidak tersampaikan ke saya. Nah, itulah kenapa saya mengadakan sebuah acara yang mungkin tidak dilakukan oleh 98% toko lain mungkin ya. Karena buat apa nih kita kita buka toko, kita jualan, kenapa kita harus buang-buang duit untuk mengadakan sebuah acara yang isinya itu bagi-bagi hadiah. Bahkan kemarin itu saya juga bagi-bagi takjil. Bayangin, apa hubungannya dengan jualan handphone, gitu kan ya. Setelah saya ingin mengadopsi tentang si anak tadi ke dalam bisnis saya, dan terjadilah event atau acara publicity stand yang kalian lihat atau mungkin kalian hadir di sana. Halo semuanya, di sini sekarang adalah hari pengundian emas di Gudang Berry. Sebelum kita mengocok emas ini, kita akan ada bagi-bagi hadiah melalui kuis. Gitu. Langsung aja semua. Yuk, semuanya dapat takjil gratis. Karena berbagi, ketika kita berbagi, kita akan mendapatkan pahala yang tinggi. Jadi, pemenangnya bulan ini adalah 1, 2, 3. Silakan, Mas. Udah dapet ya? Gudang Berry! Setelah saya memutuskan untuk menggunakan sistem tersebut, dan pada akhirnya lahirlah sebuah publicity stand ini. Orang yang membeli handphone atau bahkan membeli aksesoris handphone di toko saya, Gudang Berry, itu akan mendapat sebuah undangan untuk hadir dalam acara ini. Di acara ini itu ada banyak. Endingnya kita akan bahas nanti ya. Pada awalnya kita bagi-bagi hadiah lagi. Jadi untuk orang yang hadir, kita memberikan sebuah pertanyaan nih. Dan pertanyaan yang kita kasih itu adalah untuk menjalin kedekatan kita juga nih. Menurut saya sih orang ini belum banyak ya, karena kedepannya mungkin publicity stand Gudang Berry ini akan menjadi semakin ramai. Dan kita juga berharap COVID cepat hilang ya, jadi supaya keramaian tidak lagi menjadi sebuah larangan. Saya membagikan hadiah dengan melempar sebuah pertanyaan yang bisa menjawab, itu mendapatkan mystery box lagi. Nah, mystery box ini itu juga menurut saya ini ide dari marketing saya ya. Ini cukup, saya nggak tahu ini up to date, atau mungkin di luar kotak bahkan. Di luar marketing dari sebuah toko handphone. Karena mystery box ini memang sudah lama sih, dan cukup populer juga dulu di penjualan barang-barang aneh ya biasanya. Tapi ini kita gunakan di promo kita, notabene itu gratis buat kalian. Dan isinya itu mulai dari, yang saya tahu tuh ada handsfree, ada speaker bluetooth, terus kemudian ada headset, ada voucher King Boba, jadi ada minumannya juga, dan tidak ada yang zong. Jadi mystery box di Gudang Berry ketika kalian sudah beli, kalian dapat hadiah yang pasti ada isinya. Singkat cerita ada 3 orang tuh yang mendapatkan mystery box. Hadiahnya tuh kalau nggak salah ada kalian bisa bayangkan handsfree mungkin 15.000 nih. Kalian buka mystery box, dapat 15.000 lagi nilainya.
Jadi itu kan sebenarnya kalau kita mau promosikan, kita bisa bilang buy one get one mungkin untuk menarik kalian. Tapi kita tidak lakukan ini. Kita lakukan apa yang tidak dilakukan toko lain. Setelah kuis, kita juga ada bagi-bagi takjil. Jadi seperti yang kalian lihat, tujuannya adalah, ini kalau dari saya nih ya, dari owner, saya pengen semakin banyak orang tahu tentang Gudang Berry. Jadi saya harap ada orang lewat di sana itu menjelang buka puasa jam 5 sore, kita kasih takjil. Dan ini juga ya, saya bongkar sedikit, saya ngasih kacang hijau itu bukan sekelas kacang hijau yang dijual di pinggir jalan. Jadi saya pesan kacang hijau itu yang spesial. Dia tidak encer seperti kalau kalian beli di Burjo mungkin. Saya pesan yang enak karena saya pengen orang yang dapat itu berkesan, itu terkesan. Ketika kita kasih dan dia akan melihat ini dari mana. Oh, dari sebuah toko handphone ini. Saya sering lewat sini tapi saya tidak pernah memperhatikan toko ini karena memang tidak besar. Tapi ternyata dia memberikan dampak ke masyarakat yang mungkin orang tersebut tidak beli toko kita. Nah, itu tujuan saya kenapa kok bagi-bagi takjil ya. Saya pengen semakin banyak orang kenal dengan Gudang Berry. Setelah bagi-bagi takjil, kemudian kita melakukan pengundian ya. Oke, kemudian kita melakukan pengundian hadiah. Nah, ini adalah grand prize-nya. Jadi yang harus kalian tahu, beli handphone mungkin harga nomor 1 ya buat pertimbangan kalian memilih sebuah toko. Terus kemudian tadi saya bilang cewek-cewek cantik. Terus apa jadinya nih? Kalau di toko Gudang Berry itu sudah harga paling murah, bahkan slogan kita di bawah harga resmi. Artinya, handphone itu memiliki harga resmi dan kita selalu menjual di bawah harga resmi. Dan kita juga menyediakan penjual-penjual yang ramah, tidak hanya cantik, tapi ramah. Kita menyediakan 2 macam karyawan. Jadi ada satu yang kita sodorkan buat kalian, itu untuk keramahannya, untuk menarik kalian. Dan ada satu yang dengan skill pengetahuan tentang handphonenya. Tujuannya adalah bisa memecahkan masalah kalian atau memecahkan problem kalian untuk memilih sebuah handphone yang paling cocok dengan kalian. Jadi kalau di Gudang Berry itu tidak pernah kalian dipaksa. Kalian datang mungkin pengennya Samsung, kalian pulang membawanya Oppo. Di toko kita tidak seperti itu. Kita memberikan solusi, dan kalau seandainya kalian tidak tahu harus milih handphone apa, si salesperson, saya sebutnya salesperson ya, ini akan memberikan advice atau arahan yang cocok dengan kalian. Dan seandainya kalian nggak cocok, ya kita nggak paksa. Karena saya melarang, saya sebagai owner, saya melarang karyawan saya kejar bonus. Kita ada target kok, tapi saya tidak mengajarkan mereka kejar bonus. Saya mengajarkan mereka untuk pecahkan problem kalian, layani kalian, puaskan kalian. Itu yang saya ajarkan. Dan apa jadinya nih, sebuah toko udah murah, kasih pelayan yang ramah dan cantik, kemudian memberikan sebuah emas. Dan yang saya kasih adalah emas 24 karat atau emas murni, emas batangan. Tapi batangan dalam gram yang tidak besar. Tapi balik lagi saya ingin mengajarkan kepada kalian adalah ketika kalian membeli sebuah barang, pastikan ada value apa saja yang kalian terima selain harga yang murah. Karena balik lagi, handphone ini mungkin akan kalian pakai itu 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan ada orang yang memakai sampai 5 tahun loh ya. Jangan sampai salah memilih toko handphone.